pesawat Anda niatnya umroh, Allahumma umrohkan seperti yang akan dilakukan sekarang haji tamattu. Maka kami umroh dulu. Setelah selesai pelaksanaan umroh, kami pakai baju biasa di Mekah sampai nanti insya Allah tanggal 8 Zulhijjah kita baru niat dari hotel labbaik Allahumma hajjan. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga seluruh orang yang niat melaksanakan ibadah haji dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang mengerjakannya semoga menjadi haji mabrur, yang belum mengerjakannya semoga Allah mudahkan satu waktu juga Anda semua bisa mengerjakan dan menyempurnakan rukun Islam Anda dengan hal yang sempurna. Setelah panjang, kami tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Setelah selesai, tanpa membuang waktu, mereka segera melangkah menuju bus jemputan, bersiap melanjutkan perjalanan spiritual menuju kota suci Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Setelah perjalanan dan proses yang cukup jauh dari Alhamdulillah, kita sudah sampai di kota Anjum untuk jemaah umroh dunia. Setibanya di Hotel Anjum, kami langsung disambut dengan hangat dan diarahkan menuju ruang lobi untuk pembagian kamar. Satu persatu dari kami dipanggil dalam pembagian informasi mengenai kamar masing-masing. Hotel Anjum yang menjadi tempat istirahat para tamu Allah menawarkan fasilitas mewah dan kenyamanan maksimal, menjadi tempat melepas lelah sebelum memulai ibadah aksa. Setelah menyimpan barang-barang dan beristirahat sejenak, kami bersiap menuju Masjidil Haram untuk menunaikan umroh dalam rangkaian ibadah haji tamattu. Setelah menunaikan sholat 2 rakaat, Ustaz Khalid Basalamah menengadahkan tangan memanjatkan doa di depan Baitullah. Allah Subhanahu yang berwujud sebagai pencipta. Kami memuji ya Allah dan kami sebagai hamba Allah dengan maha yang sempurna. Ada kamarnya. Ya Allah, Ada kamarnya. yang kau terima, yang kau perintahkan kepada kami. Dan sebagaimana para nabi-nabi telah menunjukkan, terutama Nabi Muhammad SAW. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Setelah Yang ini tapi rangkaian ibadah umroh dari kadang Tawaf ada Sa'i, kami melangkah menuju tempat kalau syukuran. banyak bikin Di sana sampai kami menunaikan tahallul kurang keterangan sebagai di penanda belakang. tuntasnya umroh dan awal dari fase ihram menuju haji tamattu. Sangat hikmat karena Ustaz Khalid sendiri yang membimbing kita ya. Jadi kemudian beliau itu sangat perhatian dengan jamaah, jadi kita bisa melaksanakan dengan khusyuk acara prosesi tawaf, sa'i. Jadi saya kira itu penting. Kadang-kadang misalnya kalau kita sampai sepertinya beliau paham kalau misalnya telat atau apa, beliau bisa tahu
rangkaian ibadah umroh yang panjang penuh makna, kami kembali ke hotel untuk beristirahat dan mengisi tenaga. Di sini, kami menikmati hidangan lezat dengan berbagai pilihan yang telah disiapkan secara khusus oleh pihak hotel sebagai bentuk perhatian dan kenyamanan selama menjalankan ibadah di tanah suci. Supaya kita tidak mengurangi jalan itu poin penting. Nah biasanya hal seperti ini muncul kalau kita makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu harus dijaga terus. Jadi tadi harus dijaga. Rasa bisa meneteskan air mata karena Allah, merasa bersalah itu mahal sekali. Itu mahal sekali. Berapa banyak orang yang sampai mati tidak merasa bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hal yang sangat membahagiakan bagi semua orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua lembar kain ihram ini dan akan masuk ke ibadah yang sangat mulia sekaligus ibadah haji. Tanggal 8 hari ini 8 Zulhijjah, insyaallah kami akan menuju dengan jemaah Uhud ke Mina untuk menghadiri hari Tarwiyah. Walaupun ini hukumnya sunnah, tapi ini bagian dari hal yang harusnya tidak ditinggalkan oleh setiap muslim. Dan besok insya Allah kita akan lanjutkan dengan hari Arafah, kemudian malamnya ke Musdalifah. Setelah itu dari tanggal 10 sampai tanggal 13, semuanya itu insya Allah akan kami juga habiskan waktu di Mina. Jadi mari tempat kita berdoa kepada Allah SWT, tempat kita berzikir, tempat kita duduk bersama-sama dengan pakaian yang sama, dengan peraturan-peraturan yang sama. Maka saya menghimbau diri saya adalah diri sekalian yang pertama ikhlas. Ikhlas ini sering tidak benar, tetapi banyak orang tidak memahami makna yang sebenarnya. Ikhlas betul-betul murni karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada sedikit pun indikasi yang berhubungan dengan makhluk atau urusan dunianya. Dalam sebuah hadis yang sahih dikutip oleh Al-Munzir dan kitab Tafsir dan dari Syekh Al-Albani, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berjihad tapi diikuti juga dengan sedikit popularitas? Dia ikhlas karena Allah, ingin mati syahid, ingin supaya mendapatkan apa yang Allah janjikan dari surga, tapi sedikit diikuti dengan supaya dianggap dia seorang kesatria, pahlawan. Apakah dia dapat pahala? Orang ini mengulangi 3 kali. Nabi SAW menjawab 3 kali juga tidak ada sesuatu pahala untuk dia. Semoga Allah SWT mengikhlaskan niat dan menjadikannya sebagai haji yang mabrur untuk seluruh jemaah Uhud dan juga untuk seluruh jemaah haji yang sedang haji tahun ini dan haji-haji sebelumnya, dan juga semoga ke depannya seperti yang melaksanakan ibadah haji sampai di hari kiamat diterima dengan pahala yang sempurna dan Allah ikhlaskan niat. Serta juga bagi teman-teman yang ikuti acara ini yang belum sempat umroh dan haji saya dengan ihram ini dan di hari yang mulia ini, semoga Allah SWT memudahkan Anda semua satu waktu untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh juga tentunya dengan pahala yang sempurna. Kita sama-sama saling mendoakan teman-teman sekalian. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Peraturan dari pemerintah Saudi. Jadi rupanya kalau jemaah haji semua sudah lengkap di bus, sudah naik semuanya, maka mereka buat laporan kalau bus travel ini sudah lengkap, kemudian nanti di stiker pintunya seperti itu, jadi tertutup, jadi nggak bisa lagi ada orang naik dan keluar gitu, sampai nanti tiba di Mina. Sudah ya terakhir. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة Setibanya di tenda Mina, kami mulai
mulai menata diri dan beristirahat sejenak. Suasana khidmat tercipta saat mereka melaksanakan sholat berjamaah, memperkuat kebersamaan di tengah perjalanan suci ini. Tidak tertinggi di surga, itu hanya didapatkan untuk orang atau seorang saja, dan itu dipastikan punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taklim bersama Ustadz Khalid Basalamah menjadi kesempatan berharga untuk menambah ilmu dan memperkokoh iman. Tanggal 9 Zulhijjah, setelah menikmati sarapan bersama, kami bersiap melanjutkan perjalanan menuju Arafah pada hari berikutnya. Momen puncak dan paling agung dari rangkaian ibadah haji. 9 Zulhijjah, hadir di langit Arafah menyaksikan jutaan jiwa berkumpul dalam balutan ihram tanpa pangkat, tanpa gelar, hanya hamba dan rohnya. Alhamdulillah, Rasulullah, kita udah tiba di Arafah, alhamdulillah, di Maktab VIP 115, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, walaupun tadi sedikit macet, tapi kita tiba termasuk waktu yang tepat karena jauh di Zuhur. Alhamdulillah, nanti Arafah itu dimulai dari Zuhur, dan Rasulullah SAW akan sampai ke bulan matahari. Semoga kita dan Allah Tuhan yang paling sempurna, dan juga selalu mendoakan agar yang belum mengikuti acara program haji di mana akhir waktu nanti bisa melaksanakan ibadah umrah ini dengan paling sempurna. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita di antara sekian banyak hamba-hambanya untuk hadir di tempat yang paling mulia, di hari yang paling mulia. Inilah hari Arafah. Saya tahu Bapak Ibu sekalian, kita sekarang gerah, keringatan, dan mungkin kita juga merasakan hal-hal yang lain. Mungkin ada sedikit kekecewaan. Ada harapan agar kita segera keluar dari gerah ini, dari capek, dari titik ini. Tapi ramailah baik-baik sabda Nabi SAW tentang hari Arafah ini. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Al-Muzlah kitab At-Targhib wa Tarhib riwayat, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allah berfirman kepada ahli Arafah yang sekarang tidak termasuk ahli Arafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku itu, mereka telah berkumpul untuk mendapat makhluk. Dalam riwayat lain, mereka datang dalam kondisi berkumpul, berkeringat, sholat sunnah. Jadi sholat sunnah bisa